kita memulai saja. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan 2 sekaligus tampilan. Kemudian yang pertama dari Istiqomah, kemudian yang kedua dari Eduluska. Nanti tapi kebetulan belum nyampe juga ya. Mentornya Pak Eduluska sudah ada. Oke, sudah hadir. Oke, Mbak Sri. Oke, Ibu Sri, siapa nih panjangnya? Sri Rahayuningsih, nggih. Selamat datang Mbak Sri. Nggih. Sri Rahayuningsih, selamat datang. Jadi kita akan mendengarkan 2 sekaligus tampilan. Yang pertama dari Mbak Istiqomah, yang kedua dari Pak Eduluska. Ini Bapak yang baru pertama jadi Bapak ya, Pak Eduluska ya. Ibu. Ya, silakan Mbak Istiqomah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Liswati STMM selaku penguji, yang saya hormati Bu Sri Wahyuni selaku pembimbing, Ibu Sri Rahyuningsih selaku mentor yang telah membimbing saya, serta Ibu Istiqomah dan Ibu mentor Ibu Sri Banun yang menyaksikan presentasi saya. Izin share screen ya Bunda. Slide dulu Pak Edo. Sudah Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 pada Masa Pandemi menggunakan media video pembelajaran dan YouTube di SD Negeri 6 Ampenan oleh Eduluska SPD SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Eduluska SPD. Saya bertugas sebagai guru kelas 2 SD 6 Ampenan, Latsar Angkatan 18 kelompok 20. Adapun yang melatar belakangi dari rancangan aktualisasi saya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. Yang kedua, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing. Berikutnya, adanya COVID-19 sehingga terjadi pembelajaran daring, minat belajar siswa yang menurun karena kurangnya sumber media belajar, keterbatasan fasilitas Android dari orang tua menjadi kendala peserta didik, sehingga hasil belajar siswa menurun. Maka saya angkat menjadi judul, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 pada Masa Pandemi menggunakan media video pembelajaran dan YouTube di SD Negeri 6 Ampenan. Adapun tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang tergabung dalam aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, bertujuan untuk menginternalisasikan nilai dasar tersebut dalam diri PNS untuk membentuk PNS yang jujur, adil, disiplin, berintegritas, profesional, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, dapat memelihara serta selalu setia dan taat kepada negara, kesatuan, pemerintah Republik Indonesia. Adapun manfaatnya bagi calon pegawai negeri sipil, yaitu meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka dan berprinsip pada kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikutnya, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi dalam satuan kerja. Manfaat bagi satuan kerja, memberi variasi metode pembelajaran yang kreatif dalam setiap situasi pandemi guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Manfaat bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memberikan kebermaknaan dalam belajar. Adapun ruang lingkup, pelaksanaan rancangan aktualisasi ini dibuat sesuai batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini akan dilakukan pada siswa kelas 2 SD Negeri 6 Ampenan dengan jumlah siswa 26 orang, terdiri dari 11 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. Yang berikutnya, waktu pelaksanaan akan dilakukan selama 30 hari, mulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2021.
Yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa akan ditingkatkan dengan menggunakan video pembelajaran yang akan disebarkan melalui grup WhatsApp kelas 2 dan video-video pembelajaran juga diunggah di kanal YouTube guru kelas. Sehingga tontonan anak didik menjadi terkontrol dengan tontonan edukasi dari YouTube guru kelas. Selanjutnya, identifikasi isu. Setelah ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran di SD Negeri 6 lebih kurang 6 bulan, saya selaku penulis menemukan beberapa permasalahan dan isu yang dapat diperbaiki, antara lain. 1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas 2 pada metode pembelajaran daring di SD Negeri 6 Ampenan. 2. Rendahnya peran orang tua terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 6 Ampenan. 3. Kurangnya perangkat smartphone atau Android pada sebagian siswa di SD Negeri 6 Ampenan untuk pembelajaran daring. Yang keempat, rendahnya self-control siswa dalam pemakaian handphone. Dan yang kelima, rendahnya minat baca siswa kelas 2 SD Negeri 6 Ampenan. Lalu, isu ini saya lakukan analisa dengan teknik analisis isu. Yang pertama PKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Disaring kembali setelah mendapatkan 3 isu teratas dengan menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth. Sehingga saya mendapatkan isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 2 pada metode pembelajaran daring di SD Negeri 6 Ampenan. Dan gagasan saya terhadap isu yang sangat penting ini, yaitu saya akan membuat media video pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi YouTube, sehingga anak-anak menjadi lebih termotivasi dan diharapkan hasil belajar akan meningkat. Dampak jika isu ini tidak diangkat atau dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak ke berbagai hal, misalnya dampak bagi siswa, guru, dan organisasi. Bagi guru, jika isu tersebut dibiarkan terus tumbuh dan berkembang, maka guru tersebut tidak mencerminkan seorang pendidik yang berkompeten. Adapun rencana kegiatan, yaitu 18 Agustus sampai dengan 16 September 2001, yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait rancangan aktualisasi. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, membuat media video pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Yang kelima, melakukan diskusi menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom Meeting. Yang keenam, melaksanakan evaluasi hasil belajar. Dan yang ketujuh, terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada pembuatan video kegiatan aktualisasi. Berikutnya, kesimpulan dan komitmen saya selaku penulis rancangan aktualisasi. Kesimpulannya, rancangan aktualisasi ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemi, tentunya dengan peran dan perhatian orang tua atau wali murid, sehingga terjadi sinergitas semua kalangan untuk mengambil peran dalam memajukan pendidikan anak di Indonesia, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, mandiri, dan cerdas. Komitmen saya dalam penerapan tugas dan fungsi sehari-hari selalu didasari dengan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau aneka. Inilah gambar tampak depan Sekolah Dasar Negeri 6 Ampenan. Semoga kedepannya akan semakin meningkat. Berikut sedikit contoh video animasi yang akan saya tampilkan nanti kepada anak-anak didik saya. Semoga bermanfaat dan akan meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, baik Mbak Istiqomah dan Pak Edo. Jadi sudah ditampilkan tadi 2 sekaligus. Dipersilahkan sekarang pada Mbak Lis selaku narasumber untuk memberikan penguatan dan saran masukan kepada pertama Mbak Istiqomah dengan rancangan meningkatkan minat baca siswa kelas 3B melalui media gambar. Kemudian yang kedua nanti kepada Pak Edo Luska, atau mungkin bisa diselang-seling, silakan bagaimana bagusnya saja. Pak Edo Luska menitip beratkan ada peningkatan hasil belajar siswa, jadi belajar secara keseluruhan ya, bukan pada fokus pada membaca, bukan pada numerik, tapi pada semua materi pada masa pandemi dengan menggunakan media video pembelajaran dan YouTube di SDN 06 Ampenan. Kepada Mbak Lis, silakan kami berikan waktunya untuk memberikan penguatan dan masukan kepada kedua presenter tadi. Dipersilakan. Tayangannya dia tampil sendiri berbeda gitu, Mbak. Ampun Bu, pas WA bab 1 bab 2 niki
yang sampaikan Oh, Ibu. tapi saya tidak melihat dengan fokus itu ada baca puisi dan sebagainya ya. Nanti Okay. Japri ya Mbak ya. Oke. Ya, selamat untuk Edoluska dan Istiqomah atas tampilannya. Terima kasih untuk Mbak Sri Rahayu dan Ibu Sri Banun atas kehadiran dan supportnya kepada kedua adik-adik kita. Jadilah berdedikasi terbaik ya. Pak Edoluska, saya mengandalkan Anda kalau bisa masuk 10 besar di angkatan ini ya, kalau boleh. Amin. Dan yang lain-lain tetap bersemangat ya. Mari kita bersemangat kalau bisa mengakomodir semua masukan dan harapan-harapan baik dari ibu narasumber kita maupun dari ibu-ibu mentor kita. Silakan bisa kembali ke posisi. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menjalankan aktualisasi. Tetap semangat dan salam sehat. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istirahat sebentar sejenak Bu Hajah berdua. Bu Hajah saya ini masukkan yang lain.